semua, perkenalkan nama saya Ian Yusri Finalung dengan NIM 194023, mahasiswa aktif semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado. Di kesempatan ini dan lewat video ini, saya akan memaparkan beberapa poin perihal ujian akhir semester mata kuliah sastra daerah. Untuk itu, jangan kemana-mana dan tetap saksikan pemaparan saya. Sebelum saya memaparkan jawaban terhadap poin-poin tugas akhir semester, namun sebelum itu, mari sama-sama untuk kita pahami. Tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat dengan berbagai keberagaman budaya yang kompleks. Keberagaman tersebutlah yang menjadikan perbedaan yang ada di tanah ibu pertiwi ini menjadi suatu keindahan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan yang dimiliki negara Indonesia tidak hanya menjadi pernak-pernik dalam kehidupan maupun aktivitas sosial masyarakat Indonesia, melainkan kebudayaan Indonesia adalah warisan dan aset berharga ciri khas negara ini. Kebudayaan sendiri terbagi atas beberapa bagian. Satu di antaranya adalah sastra daerah. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sastra daerah yang kian berkembang dan memiliki perubahan seiring perkembangan zaman dan teknologi. Namun tanpa bisa dipungkiri bahwa kesadaran, kepedulian terhadap kebudayaan sastra daerah mulai tergerus dan tidak dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dipertahankan dan dilestarikan. Banyak orang malah sudah melupakan kebudayaan daerah mereka dan memilih masa bodoh dengan hal itu. Lantas, bagaimana jika semua orang tidak bisa atau tidak lagi menganggap kebudayaan itu sebagai hal yang harus dijaga dan dilestarikan? Tentunya kita akan tiba di mana kita akan menyaksikan aset berharga negara kita akan punah. Itu mengapa teman-teman, kita perlu untuk cepat sadar, cepat bertindak, dan lebih peduli terhadap budaya maupun sastra daerah. Karena masa depan dari aset yang negara kita miliki, yang bangsa kita miliki, adalah di tangan kita. Untuk itu, berikut adalah pemaparan jawaban dari poin-poin tugas akhir semester mata kuliah sastra daerah. Dan saat ini kita akan masuk pada pemaparan jawaban tugas, dan adapun dalam tugas ini terbagi menjadi 3 poin. Terdiri dari poin pertama yaitu bagaimana peran dan cara keluarga dalam mengembangkan serta mempertahankan kebudayaan yang di dalamnya ada sastra daerah. Kedua, bagaimana cara sekolah menjadi wadah untuk mengembangkan budaya dan sastra daerah. Dan yang ketiga, seperti apa atau bagaimana peran dan fungsi teknologi untuk mengembangkan budaya dan sastra daerah. Untuk itu saat ini mari dengarkan bersama jawaban untuk poin pertama. Tentu kita tahu bersama bahwa keluarga adalah organisasi terkecil di masyarakat, tetapi dengan tanggung jawab sosial yang begitu besar. Keluarga menjadi subjek utama di masyarakat yang memiliki fungsi serta peranan untuk memperkenalkan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi, juga budaya bangsa atau lebih spesifikasi budaya daerah kepada seluruh anggota keluarga. Sebagai institusi terkecil di masyarakat, keluarga bertindak menjadi gerbang pertama dan utama untuk membuat seluruh anggota di dalamnya paham akan berbagai bentuk kebiasaan, adat istiadat, tradisi, maupun budaya daerah mereka sendiri. Dengan demikian, pemahaman yang terbentuk dalam keluarga tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepedulian seluruh anggota untuk dapat menjaga, mempertahankan kebudayaan serta di dalamnya sastra daerah dengan berbagai bentuk kegiatan dan usaha positif tentunya. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam keluarga dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan sastra daerah dapat dilakukan dengan cara 1. Keluarga dapat mengajarkan dan memperkenalkan
memperkenalkan kepada anak tentang bahasa daerah. Sederhananya, untuk lebih mempermudah, lakukanlah dialog menggunakan bahasa daerah ketika terciptanya komunikasi di dalam keluarga. Kedua, perkenalkan berbagai bentuk tradisi kepada anak dan apa maknanya dari tradisi-tradisi tersebut. Ketiga, dapat mengajarkan anak tentang budaya daerah dengan media, lagu-lagu daerah, atau cerita-cerita daerah. Cara tersebut jika ditekuni, tentunya keluarga dapat menanamkan pengetahuan tentang kebudayaan daerah tersebut kepada anak. Dan nantinya mereka akan membawa tongkat estafet pengetahuan tersebut untuk diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Kegiatan paralel yang tercipta tersebut dengan serta-merta dapat membantu terjaga serta lestarinya perkembangan budaya yang juga di dalamnya ada sastra daerah. Dalam jawaban poin nomor 2. Teman-teman, sekolah adalah tempat di mana aktivitas menuntut ilmu itu terjadi. Sekolah menjadi wadah yang baik untuk mendidik dan mengajarkan seseorang. Tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, namun selebihnya sekolah juga menjadi tempat untuk mengajarkan dan memperkenalkan siswa tentang budaya daerah dengan berbagai keberagamannya. Sekolah menjadi salah satu lembaga yang memiliki peranan penting untuk memperkenalkan siswa tentang berbagai bentuk kebudayaan. Oleh karena itu, sekolah agar dapat menjadi wadah dalam mengembangkan budaya maupun sastra daerah dapat melakukan beberapa hal berikut. Contoh, sekolah dapat mendata siswa-siswa berdasarkan asal daerah mereka masing-masing. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut, sekolah dapat membuatkan ekstrakurikuler yang dirasa dapat memberikan siswa wadah untuk lebih mengenal kebudayaan daerah mereka seperti ekstrakurikuler tarian daerah, atau yang berbau sastra ada ekstrakurikuler berpuisi maupun bercerita menggunakan bahasa daerah. Nah, sekolah juga dapat mengambil 1 hari dalam seminggu untuk membiarkan siswa bebas menggunakan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Dan masih banyak lagi cara lain tentunya yang dapat sekolah lakukan agar dapat menjadi wadah yang mampu mengembangkan kesadaran serta kepedulian masyarakat di dalamnya terhadap kebudayaan dan sastra daerah. Namun perlu kita sadari juga bahwa hal-hal ini akan menjadi sulit ketika penerapannya dilakukan di sekolah yang berada di kota. Berbeda dengan di sekolah yang berada di daerah tersebut yang memang kental dengan kebudayaannya, yang memang fokus dengan kebudayaan itu, akan lebih mudah menerapkannya. Namun ketika menerapkan hal ini di sekolah-sekolah yang berada di kota dengan latar belakang peserta didiknya dengan berbagai keberagaman budaya, maka tentunya sekolah perlu untuk lebih keras lagi berusaha untuk lebih memperhatikan lagi. Contohnya, dengan berbagai keberagaman budaya yang dimiliki peserta didik, sekolah dapat menyediakan tutor-tutor yang benar-benar paham tentang budaya-budaya yang ada dari peserta didik ini, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diajarkan bisa tepat sasaran dan tidak sembarangan memberitahukan kepada siswa tentang ilmu seputar kebudayaan yang mereka miliki. Walaupun nanti mungkin hasilnya tidak akan sempurna, tapi ketika usaha yang diberikan cukup untuk memberikan pengetahuan, membantu siswa memahami tentang latar belakang budaya yang mereka miliki, pasti akan ada yang mereka dapatkan. Dan tentunya hal itu dapat menjadi pengetahuan untuk mereka ceritakan atau nanti akan mereka kembangkan di kemudian hari dan diteruskan kepada orang lain. Dalam jawaban poin ketiga, saat ini tentunya kita tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Keseharian kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan teknologi sudah menjadi
atau sudah termasuk dalam kebutuhan utama mempermudah aktivitas masyarakat dalam aktivitas sosialnya. Nah, teknologi ini selain mempermudah kita untuk memberikan pengetahuan, untuk mempermudah kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, teknologi juga dapat diandalkan atau dapat digunakan sebagai wadah untuk memperkenalkan dan memperkembangkan budaya daerah yang dimiliki oleh kita. Bagaimana caranya? Dengan teknologi kita dapat memanfaatkannya seperti ketika kita ingin bercerita kepada orang lain atau memperkenalkan budaya daerah kita kepada khalayak ramai. Kita dapat menggunakan teknologi ini untuk media penyampaiannya. Contohnya kita dapat membuat video singkat tentang kebudayaan, sejarah daerah, bahasa daerah yang kita miliki dan diceritakan kepada orang lain dengan dibungkus atau disajikan semenarik mungkin. Tujuannya agar orang lain tertarik untuk mempelajari, untuk mencari tahu tentang budaya daerah yang kita miliki. Selain itu juga dengan teknologi kita dapat memperkenalkan budaya kita selain dalam bentuk video, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita melalui contohnya kita dapat membuat komik online menggunakan bahasa daerah kita. Dibuat animasi yang menarik, kita juga dapat membuat kutipan-kutipan kekinian dengan bahasa daerah kita. Tentunya untuk mempermudah orang lain mengetahui apa makna dari bahasa daerah tersebut, kita bisa menyematkan maknanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memperkenalkan budaya daerah kita kepada khalayak ramai menggunakan teknologi. Teknologi sangat mempermudah kita untuk menjangkau orang banyak ketika kita hendak melakukan hal-hal besar seperti memperkenalkan budaya kita tentunya. Jadi di era ini, di saat ini, kemampuan literasi, kecakapan penggunaan teknologi sangat-sangat dapat membantu kita untuk meningkatkan daya tarik kebudayaan kita di mata khalayak ramai. Mungkin itu dari saya dan jawaban-jawaban saya terhadap poin tugas akhir semester mata kuliah sastra daerah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sekali lagi mari sama-sama untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan kita karena semuanya ada di tangan kita. Masa depan, aset negara kita, kekayaan negara kita ada di tangan kita. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan kita yang melakukan, siapa yang akan melakukan hal tersebut? Untuk itu tetap semangat dan jadilah generasi yang peduli dan peka terhadap kebudayaan maupun segala bentuk yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya sastra daerah yang kita miliki.